Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Jadi Tanjung Selor ini adalah sebuah kecamatan dan merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Provinsi Kalimantan Utara. Kecamatan ini terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang ini kita sedang menuju ke Desa Pingping untuk berjalan-jalan. Kita melewati jalan poros utama penghubung antara Kaltim dan Kaltara. Jadi ini merupakan jalan satu-satunya yang dilalui ketika kita mau ke daerah utara dari Kaltim ya. Jadi kalau dari Kaltim paling ujung itu adalah Kabupaten Berau, kemudian Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Setelah itu ini perjalanan ini menuju ke Pingping Sekata, kemudian ke Kabupaten KTT. Nah, dari KTT nanti sekitar 1 jam kita bisa tembus ke Kota Malinau, Kabupaten Malinau maaf. Nah, setelah dari Malinau lalu kabupaten yang paling ujung adalah Kabupaten Nunukan. Jadi sekarang kita akan menuju ke Desa Pingping yang melewati jalan poros utama. Desa Pingping ini masih termasuk dalam wilayah Tanjung Selor ya. Tanjung Selor juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Bulungan. Jadi status Tanjung Selor saat ini masih berstatus kecamatan yang masih dipimpin oleh camat. Akan tetapi wacana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadikan Tanjung Selor ini sebagai sebuah kota dan banyak didukung oleh banyak pihak. Nah, ini kita bisa lihat pemandangannya cukup asri ya. Masih banyak pohon-pohon yang mengelilingi perjalanan kita ini. Pohon-pohonnya masih asri, sangat indah sekali. Nah, kemudian jalannya juga sangat bagus ya. Jalan Kaltim Kaltara ini sudah sangat mulus. Akan tetapi kita tetap harus berhati-hati karena kadang banyak sekali tikungan-tikungan yang kita temui selama perjalanan. Jadi Tanjung Selor ini memiliki luas wilayah sekitar 677,77 km. Ini berdasarkan data BPS Kabupaten Bulungan tahun 2021 ya. Nah, kalau jumlah penduduknya di Tanjung Selor ini sebanyak 56.569 jiwa dengan kepadatan penduduk 84 jiwa per kilometer persegi. Nah, ini pemandangannya sangat asri sekali. Kemudian kalau pada tahun 2012 kemarin itu penduduk Tanjung Selor itu masih berjumlah 42.231 jiwa dengan rincian jumlah penduduk 22.488 laki-laki dan 19.743 perempuan dengan angka seks rasio sebesar 113,90% ya. Wow, indah sekali pemandangannya. Ini kita sekarang berada di ketinggian ya. Itu
Ini kita berada di ketinggian dan kita bisa lihat bersama itu bawah dari Tanjung Selor. Mungkin itu daerah Pimping ya. Ini posisi kita sekarang ada di gunung. Ini jalan menurun. Apabila dikaitkan dengan luas wilayah Kota Tanjung Selor dengan jumlah penduduknya yang cukup signifikan, maka ada trailer. Kepadatan penduduk Kota Tanjung Selor adalah sebesar 33 orang per kilometer pada tahun 2012. Ini tahun 2012 ya. Cantik sekali. Ini sudah sore ya. Nah, ini ada apa itu? Perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Citra Sawit Lestari. Jadi di Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan ini banyak perusahaan sawit ya di sini, karena di sini cukup luas tanahnya yang masih kosong. Ya mudah-mudahan mereka bisa tetap peduli dengan kelestarian alam di Kabupaten Bulungan khususnya dan Kalimantan Utara pada umumnya. Matahari ya, silau ya. Jadi ini saya mau sedikit bercerita mengenai alam sejarah Bulungan. Jadi Bulungan itu adalah sebuah bandar dagang baru, yaitu Tanjung Selor, dibangun berseberangan di Tanjung Palas. Jadi antara Tanjung Palas sama Tanjung Selor itu sebenarnya dia diputus oleh Sungai Kayan namanya. Nah, Tanjung Selor ini menjadi pusat perdagangan yang ramai. Ini asal muasalnya ya. Ini disebabkan wilayah Kesultanan Bulungan itu terletak pada jalur perdagangan internasional pantai timur Kalimantan. Nah, pada masa itu aktivitas perdagangan itu sangat ramai terjadi di sekitar pantai timur, di mana para pedagang dari Singapura, Maguindanao, Bulungan dan Berau singgah ke Bandar Samarinda yang merupakan bandar resmi Kerajaan Kutai yang menghubungkan Makassar, sehingga otomatis Bulungan masuk dalam jalur pelayaran internasional pada masa itu ya. Nah, makanya kadang saya lihat itu adat istiadat Kerajaan Bulungan ini seperti kurang lebih dengan adat istiadat ini Kerajaan Kutai. Adat-adatnya hampir sama, kemudian musik daerah, dan kemudian pakaiannya juga, pakaian adatnya juga saya lihat hampir mirip-mirip ya. Apakah ada keterkaitan antara Kerajaan Bulungan dengan Kerajaan Kutai ini? Wallahu alam ya. Nah, kemudian bandar-bandar perdagangan ini menjadi wilayah berkumpulnya pusat perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga jual beli hasil bumi yang dikumpulkan di wilayah hulu sungai seperti sarang burung, kemudian lilin, rotan dan lain sebagainya juga diperdagangkan di bandar dagang milik Kesultanan Bulungan ini ya. Begitu ceritanya yang saya dengar. Nah, kemudian menurut laporan yang dibuat oleh Zwiger sekitar tahun 1853, misalnya mencatat aktivitas dagang yang berkembang pesat saat itu. Jadi munculnya Tanjung Selor itu berhadapan dengan Tanjung Palas, ibu kota Kesultanan Bulungan, yang pada akhirnya memicu lahirnya kedatangan para pendatang yang juga berprofesi sebagai pedagang dari luar Bulungan, sehingga terbentuklah perkampungan baru di seberang Tanjung Palas, yaitu di Tanjung Selor. Jadi asal muasalnya itu Tanjung Palas duluan. Kalau kita belajar sejarah ya, asal muasalnya itu berdirinya itu malah Tanjung Palas duluan, kemudian Tanjung Selor ya.
Nah, wilayah itu tidak hanya dihuni para pendatang berkebangsaan keturunan Arab yang kemudian membuat pemukiman yang bernama Kampung Arab, tetapi juga diikuti tumbuhnya kantong-kantong pemukiman yang lain. Nah, awas ada jalan diperbaiki. Kemudian pemukiman yang lain itu menyebar di sekitar tepi sungai di Tanjung Selor. Nah, selain orang-orang keturunan Arab, Tanjung Selor itu juga dihuni suku bangsa lain seperti orang-orang suku Dayak, kemudian Tidung, Bugis, Jawa, Melayu, Sumatera, Banjar, dan orang-orang Cina ya. Jadi kalau kita perhatikan memang asal muasal ini suku penduduk asli ini adalah penduduk Dayak, kemudian Bulungan, Tidung ya, itu penduduk asli setempat ya. Kemudian Banjar juga, Tidung, Bulungan, Dayak. Kemudian kantong-kantong pemukiman di Tanjung Selor ini bukannya disebabkan adanya kegiatan usaha dagang saja ya. Jadi mereka bertumbuh itu bukan karena dagang saja, tetapi juga karena adanya migrasi dalam skala yang cukup besar dari tanah asal mereka. Jadi sebagian besar dari mereka masuk dalam kelompok orang-orang Melayu sehingga mudah melakukan pembauran dalam masyarakat. Karena sudah mulai masuk senja ya. Selain itu pembauran ini juga mempercepat penyebaran agama Islam pada masa itu. Selain kampung Arab, kampung dagang dan tanah seribu, dikenal juga kampung pasar yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang Banjar. Makanya kalau kita lihat di kampung Arab itu banyak orang Arab ya, banyak orang Arab dan Banjar, dan kelihatan sekali banyak bangunan-bangunan tua kuno yang rata-rata itu bangunan mereka ini modelnya seperti ruko walaupun dari kayu, tetapi tampak sekali bahwa itu adalah peninggalan bekas-bekas masyarakat lalu yang mereka memang suka berdagang. Ya, indah sekali ya. Nah, ini pemandangannya. Nah, kemudian adanya interaksi dagang pada masa itu berkembang menjadi semacam saling tukar-menukar keahlian dalam bidang teknik dan perdagangan. Contohnya pengetahuan tentang teknik membuat perahu dan kapal, kemudian pengetahuan tentang arah mata angin dalam pelayaran, pengetahuan tentang letak suatu wilayah di sepanjang pantai timur Kalimantan Utara atau letak geografis. Kemudian pengetahuan tentang komoditas ekspor impor, peredaran mata uang, dan yang paling penting adalah pengetahuan tentang penggunaan tulisan dan bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nah, ini masyarakat yang berjalan pada sore ini di sepanjang jalan. Jadi kita harus tetap berhati-hati ketika melewati jalan poros Kaltim Kaltara ini, karena jalan ini banyak dilalui oleh travel yang ingin bepergian mengantar penumpang yang ingin bepergian ke Samarinda, ke Berau, ke Sangatta, ke Bontang, ke Balikpapan. Nah, tetap masyarakat utara yang dari Malinau, KTT tetap melewati jalan ini karena ini adalah merupakan jalan satu-satunya. Oke, saya mau bercerita lagi mengenai sejarah Bulungan ya. Nah, kemudian temuan arkeologis berupa kompleks makam-makam Raja Bulungan di Tanjung Palas itu semakin menguatkan adanya unsur-unsur penggunaan bahasa dan tulisan Arab Melayu di lingkungan dalam atau luar istana. Ya, kita sekarang menurun jalan menurun ya, cantik sekali ini. Oke, kita lanjutkan. Disinyalir atau diduga para diplomat Kesultanan Bulungan menggunakan tulisan Arab Melayu sebagai perantara dalam
bidang perdagangan, politik maupun urusan diplomasi kenegaraan dengan kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Bulungan. Nah, silang. Coba disemprotin kotor. Cantik sekali. Ini pegunungan ya. Mungkin di sana masih ada kayu-kayu gaharu. Kalau zaman dulu masih mudah ya mendapatkan kayu gaharu yang nilainya sangat mahal sekali. Akan tetapi sekarang semakin berkembangnya zaman, kemudian banyak pembangunan dan balakan liar, maka kayu gaharu mungkin semakin berkurang habitatnya, karena juga mungkin banyak yang mencari untuk dijual, tidak semudah dulu. Ini kita masih menuju ke perjalanan ke Desa Pingping. Sebenarnya kita mau jalan-jalan sampai ke Sekatak karena waktu sudah mulai malam, karena kita kesorean ya jalan-jalannya, jadi mungkin tidak sempat waktunya. Nah, untuk batas wilayah Kecamatan Tanjung Selor ini, kalau dari utara dia itu Kecamatan Tanjung Palas Tengah ya. Jadi Kecamatan Tanjung Palas Tengah ini masuk di utara. Kemudian di wilayah timur itu meliputi Tanjung Palas Timur. Kemudian terdapat juga lokasi Bandar Udara Tanjung Harapan, itu masuk timur ya. Tidak salah. Kemudian selatan itu Kabupaten Berau, dan barat itu Kecamatan Tanjung Palas. Nah, untuk wilayah administrasi, pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor ini membawahi 3 wilayah pemerintahan kelurahan, yaitu Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor Hilir, dan Tanjung Selor Timur. Kemudian membawahi pula 6 desa meliputi Jelaras Selor, Gunung Seriang, Bumi Rahayu, kemudian Gunung Sari, Apung, dan Tengkapak. Oke, kita masih lanjut perjalanan. Nanti kita lanjut kembali ya teman-teman. Kalau ada yang mau minta direkomendasikan ke daerah mana, nanti saya siap untuk berjalan-jalan untuk mereview ke sana. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like video ini ya, agar kami lebih semangat untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.